Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan ketabahan dan semoga kita semuanya selalu diberikan yaitu keberkahan dan keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Serta tak lupa sholawat berserta salam semoga yaitu selalu tercurahkan kepada junjunan alam kita semua, yakni baginda yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai semua saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia, video ini sesungguhnya yaitu saya khususkan yaitu untuk organisasi PBNU, organisasi Nahdlatul Ulama yang ada yaitu di negeri Nusantara Indonesia Raya. Karena saya telah mendengar sebuah berita dari channel YouTube yang bernama yaitu channel Al-Mu'alim Center, di mana dia mengatakan dan memberitakan bahwa sesungguhnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu katanya dipecat dari organisasi PBNU. Dan inilah yang akan saya bahas dan inilah yang saya akan pertanyakan, yaitu kepada organisasi PBNU yang ada di Nusantara. Yang pertama saya ingin bertanya kepada yaitu PBNU, apa alasan yaitu PBNU sehingga memecat Kiai Imaduddin Al-Bantani dari organisasi yaitu PBNU atau organisasi Nahdlatul Ulama. Apakah alasan Kiai Imaduddin itu yaitu dipecat dari PBNU? Apakah memang lantaran dia itu dicap seorang pemecah belah umat, ataukah dia itu dianggap yaitu pembegal nasab, ataukah Kiai Imaduddin itu dicap yaitu membatalkan kaum Ba'alawi? Dan jika memang itu adalah suatu alasan sehingga Kiai Imaduddin Al-Bantani dipecat dari PBNU, maka saya ingin bertanya dan juga berpesan kepada organisasi yaitu PBNU. Dan di sini saya akan membahas tentang yaitu sepak terjangnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, apakah Kiai Imaduddin Al-Bantani itu adalah pemecah belah umat? Kalau kita mengkaji tentang Kiai Imaduddin, apakah dia adalah seorang pemecah belah umat? Maka sesungguhnya saya katakan adalah tidak. Karena sesungguhnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu tidak memecah belah umat. Akan tetapi dia itu adalah
membuat suatu kajian di mana kajian itu adalah yaitu meneliti nasab yaitu kaum Ba'alawi. Apakah salah seorang Kiai Imaduddin Al-Bantani itu meneliti tentang nasab Ba'alawi? Mungkin ini tidaklah salah. Itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Karena alasan yang membuat Kiai Imaduddin Al-Bantani itu membuat kajian ilmiah, karena di hati dia itu memang ada suatu kejanggalan menurut pandangan Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang keraguan-keraguan dia tentang yaitu nasab Ba'alawi. Seperti itu. Maka dia selalu mencari sebuah kajian-kajian untuk mencari yang sesungguhnya kaum Ba'alawi itu adalah keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad ataukah bukan sesungguhnya itu. Maka dalam konteks kajian Kiai Imaduddin Al-Bantani itu adalah dia memutuskan bahwa sesungguhnya kaum Ba'alawi itu tidak tersambung kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu lewat Ubaidillah itu, wahai saudara-saudaraku. Karena sosok Ubaidillah itu adalah menurut pandangan Kiai Imaduddin itu adalah sebuah tokoh yang yaitu fiktif, bukan tokoh yang historis. Dan jika PBNU ini yaitu memecat Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan alasan itu, maka sesungguhnya seharusnya PBNU harus menghadirkan Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk mengadakan suatu diskusi ataupun debat terbuka untuk yaitu membedah dan mengkaji tentang kajian Imaduddin Al-Bantani. Seperti itu. Baru bisa memutuskan apakah kajian Kiai Imaduddin itu benar ataukah salah. Dan jika benar dan ataupun salah, sesungguhnya itu adalah bukan sebuah kesalahan Kiai Imaduddin. Karena ini adalah sebuah kajian tentang ilmu. Seperti itu. Dan tidaklah pantas Kiai Imaduddin itu yaitu mendapat perlakuan yang tidak enak dan tidak wajar dari PBNU. Seperti itu. Dan jika PBNU melakukan hal seperti itu kepada Kiai Imaduddin, maka sesungguhnya PBNU pun yaitu kurang bagus menurut saya pribadi. Kurang bagus seperti itu. Akan tetapi jika memang kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu memang tidaklah benar, maka seharusnya PBNU cukup yaitu menasehati saja. Seperti itu. Akan tetapi sampai saat ini satu orang pun mungkin belum ada yang bisa mematahkan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Lalu di mana keputusan itu diambil? Jika memang PBNU itu memecat dengan alasan Kiai Imaduddin itu adalah seorang pemecah belah umat. Seperti itu. Lalu jika saya bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga yaitu kepada PBNU, yang sesungguhnya yang memecah belah umat itu siapa? Apakah Kiai Imaduddin Al-Bantani ataukah yaitu Habib Rizik Syihab yang mengatasnamakan yaitu kaum Ba'alawi? Maka di sini kita harus melihat dan mengkaji tentang sepak terjang keduanya ini. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Kita kaji semuanya. Siapa sesungguhnya yang memecah belah umat seperti itu. Dan mungkin semuanya tahu tentang jejak petualang mereka semuanya.
Seperti itu. Sementara Kiai Imaduddin itu adalah hanya mengkaji, mentesis dan menanyakan, yaitu tentang nasab Alawi. Seperti itu. Dan yang seharusnya kaum Ba'alawi itu yaitu bersiap kepada kajian ilmiah Kiai Imaduddin dan juga sebuah tantangan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk suatu pembuktian dan membuktikan bahwa memang kaum Ba'alawi itu adalah keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadirkan seluruh kitab-kitab yang dari abad dahulu dan juga yaitu harus diadakan tes DNA seperti itu. Akan tetapi sampai saat ini saya pun tidak melihat dari pihak Robito Alawiyah dan juga kaum Ba'alawi semuanya tidak bersedia untuk mengadakan yaitu tes DNA. Dan juga debat terbuka dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani seperti itu. Dan jika PBNU ini yaitu mencap secara langsung Kiai Imaduddin Al-Bantani dan memperhatikan Kiai Imaduddin Al-Bantani dari organisasi PBNU, maka menurut pandangan saya ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Sementara permasalahan ini belum tentu selesai. Siapa sesungguhnya yang benar? Dan kajian Kiai Imaduddin Al-Bantani itu benar ataukah salah? Ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita teliti. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah saran saya untuk yaitu keluarga besar PBNU harus berhati-hati di dalam yaitu melakukan sebuah yaitu keputusan tentang masalah konflik yang ada di Nusantara ini. Seperti itu. Jangan sampai menimbulkan perpecahan dan konflik yang berkepanjangan, tidak ada ujung pangkalnya seperti itu. Dan ini menurut pandangan saya untuk mengakhiri konflik nasab, sesungguhnya Kiai Imaduddin Al-Bantani dan masih banyak juga di antara kiai-kiai yang lain juga yang satu pendapat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana mereka itu membatalkan yaitu kaum Ba'alawi tidak tersambung nasabnya kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya ini adalah harus ada sebuah pembuktian. Siapa yang sesungguhnya yang benar? Apakah memang kaum Ba'alawi itu mutlak jelas? Menurut dohir dan batin memang dia keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah memang palsu? Dan jika kaum Ba'alawi itu memang palsu, bukan keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia malah keturunan orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya yang pembegal nasab itu adalah kaum Ba'alawi. Seperti itu. Dan jika kajian Kiai Imaduddin itu adalah sebuah hal yang salah, tidak benar menurut kajian Kiai Imaduddin Al-Bantani itu, maka sesungguhnya ini hanyalah sebuah kajian. Dan Kiai Imaduddin Al-Bantani itu tidak bisa dikatakan dia pembegal nasab, karena dia hanya sebuah meneliti saja. Seperti itu. Bukan pembegal nasab, termasuknya Kiai Imaduddin, dia hanya sebuah sang peneliti saja, seperti itu. Jadi Kiai Imaduddin itu ingin suatu pembuktian bahwa kaum Ba'alawi ini keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad ataukah bukan, sesungguhnya itu. Akan tetapi tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Seperti itu. Kiai Imaduddin dia selalu mentesis dan mengkaji, selalu mencari, dan dia selalu memutuskan
bahwa kaum Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Akan tetapi kaum Ba'alawi pun tidak menunjukkan dan tidak membuktikan bahwa dirinya itu adalah yaitu keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa menghadirkan seluruh kitab-kitab yang ada yang pada zaman dahulu yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu memang adalah sebuah tokoh yang historis, dan juga dia tidak bersedia untuk melakukan tes DNA seperti itu. Sementara tes DNA yang ada itu malah banyak di antara mereka itu yang keturunan Yahudi seperti itu. Dari pakar-pakar yaitu tes DNA. Dan juga menurut ahli sejarah juga seperti siapa itu? Dr. Genggong, siapa itu? Gonggong, Anhar Gonggong. Juga dia adalah sebuah sejarawan. Dia sama juga membatalkan kaum Ba'alawi karena menurut sejarah, menurut pandangan dia pun kaum Ba'alawi itu tidak tersambung nasabnya kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun tentang tes DNA. Seperti itu, tidak menandakan bahwa kaum Ba'alawi itu keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di antara mereka yang golongan yaitu darahnya itu adalah golongan Yahudi. Seperti itu. Seharusnya kaum Ba'alawi ini adalah menghadirkan secara gentleman, menghadirkan seluruh kitab-kitab yang ada kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani dan juga siap untuk tes DNA semuanya. Kalau memang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu sebuah pembuktian kebenaran, kenapa harus takut seperti itu? Justru yang membuat konflik nasab ini tidak berakhir karena menurut pandangan saya kaum Ba'alawi itu dia tidak mau terus terang dan terang-terangan seperti itu. Kalau seandainya kaum Ba'alawi itu siap terang-terangan, siap juga tes DNA, maka konflik nasab ini akan berakhir sebetulnya. Seperti itu. Dan inilah yang harus kita perhatikan, dan juga kepada organisasi PBNU yang ada di Nusantara ini yang harus kita kaji seperti itu. Jangan sampai salah kita menafsirkannya tentang semuanya. Jika mengklaim bahwa Kiai Imaduddin Al-Bantani itu salah, akan tetapi dari bukti yang mana bahwa Kiai Imaduddin itu salah? Nah, jika PBNU itu yaitu mengklaim bahwa Kiai Imaduddin itu adalah salah, tentang kajiannya salah, maka PBNU pun harus yaitu mengadakan suatu pembuktian kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Seperti itu. Maka PBNU pun harus siap debat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Seperti itu untuk suatu pembuktian. Maka di sini akan lebih ramai jika hal itu terjadi. Konflik dengan Ba'alawi juga iya, konflik dengan sesama PBNU pun juga iya. Seperti itu, karena tesis Kiai Imaduddin dan Kiai Imaduddin dia tetap menganggap bahwa kaum Ba'alawi itu bukan keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia mendapatkan bukti yang konkret ataupun yang nyata seperti itu. Maka ini harus hati-hati. Saya pesankan kepada yaitu PBNU, jangan sampai yaitu salah trik dan salah siasat seperti itu. Apalagi jika saya menceritakan tentang perpolitikan negara, sesungguhnya perpolitikan negara pun sesungguhnya ini masuk ke dalam hal seperti ini. Seperti itu. Maka kita harus hati-hati, dan saran saya kepada pihak PBNU harus hati-hati tentang yaitu mengkaji tentang masalah hal ini seperti itu. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Maka jika salah mengambil keputusan
maka bukannya negeri ini rapih, akan tetapi kacau balau. Seluruh masalah tidak ada ujung pangkalnya yang pada akhirnya. Akan tetapi konflik akan berkepanjangan dan semakin besar daripada ini. Seperti itu, karena konflik yang pada akhirnya menjadi bercabang-cabang. Kiai Imaduddin konflik dengan kaum Ba'alawi tentang ingin yaitu mengetahui pembuktian dari kaum Ba'alawi, dan juga Kiai Imaduddin sama juga menantang organisasi PBNU untuk menghadirkan yaitu bahwa sesungguhnya kaum Ba'alawi itu memang mutlak keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Wahai semua saudara-saudaraku, wabil khusus kepada yaitu keluarga PBNU, ini adalah sebuah yaitu saran dari saya dan juga sebuah kajian juga ini dari saya, agar semua ini kita mampu untuk memahaminya. Jangan sampai negeri dan agama yang ada di Nusantara ini rusak seperti itu. Apalagi jika kita berbicara tentang kegaiban dan tentang alam gaib. Sesungguhnya alam gaib itu adalah sungguh luar biasa, di mana di situ banyak tipu daya dajjal. Seperti itu. Dan itu tergantung kepada akhlak manusia itu sendiri. Suatu contoh tentang gaib, suatu contoh tentang pergaiban. Contoh saya katakan begini, karena banyak ulama-ulama juga yaitu telah menurut pandangan mereka mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat juga istikharah dan juga lewat apapun juga mungkin yang dia lakukan. Di sisi lain ada yang sebelah, dia mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa sesungguhnya kaum Ba'alawi itu adalah mutlak keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya yang dilakukan adalah Kiai Qurtubi yang dari Banten, dari wilayah saya sendiri. Saya pun orang Banten asli. Dan masih banyak juga orang-orang yang lain, ulama-ulama yang lain yang beristikharah, yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat jawaban bahwa yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu sesungguhnya siapa yang benar? Inilah tentang kegaiban. Saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk suatu yaitu pendidikan tentang alam nyata dan alam gaib. Seperti itu. Jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi di diri kita itu adalah kurang bagus, akhlak kita kurang bagus, kita pun memihak kepada satu pihak, maka gagal pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah radikalisasi bangsa jin yang masuk kepada tubuh-tubuh mereka itu, yang mengabarkan tentang hal semuanya. Seperti itu. Yang pada akhirnya konflik semakin berpanjangan karena sesungguhnya keasliannya itu adalah dari akhlak manusia itu sendiri. Seperti itu. Jika akhlak manusia itu bobrok, sekalipun dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ bisa saja terjadi ada radikal-radikal bangsa jin dajjal. Karena dari akhlak mereka bukan Allah menyesatkan, akan tetapi itu adalah sebuah kesalahan manusia. Saya contohkan yang sebenarnya dan saya contohkan dengan jelas. Contoh, ada yang namanya Abdul. Sementara Abdul ini dia sangat berat dan memihak kepada kaum Ba'alawi.
maka dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mempertanyakan tentang yang sebenarnya. Kaum Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi ataukah bukan? Akan tetapi di diri mereka itu, di diri si Abdul itu, karena dia itu cinta kepada kaum Ba'alawi dan dia berpihak kepada kaum Ba'alawi, maka inilah sebuah kesalahan di diri Abdul itu. Maka yang hadir hasil dari istikharah mereka itu, hadirlah dari golongan bangsa jin Dajjal. Seperti itu. Akan tetapi jika hati kita mulus, tidak berpihak kepada siapapun, hanya mengharapkan sebuah kebenaran, maka sesungguhnya itulah yang benar. Dan ini adalah sebuah tentang kegaiban. Dan akan tetapi mohon maaf, saya sesungguhnya bukan yaitu menceramahi saudara-saudaraku semuanya, bukan. Akan tetapi ini saya menceritakan sebuah pengalaman-pengalaman saya tentang alam nyata dan alam gaib. Dan jika saya membongkar semuanya tentang kejadian-kejadian yang ada di bumi Nusantara ini, maka sesungguhnya bumi Nusantara akan hancur. Seperti itu. Bumi Nusantara akan hancur. Seperti itu. Perpolitikan tentang negara saat ini, politik negara pun sama. Kacau balau. Konflik di mana-mana, konflik sangat besar tentang presiden, pelantikan Prabowo, pelantikan Raka Buming Raka, dan juga pemberhentian yaitu Presiden Joko Widodo. Jika saya bongkar semua, jika saya ceritakan semuanya, maka sesungguhnya negara Indonesia pun akan hancur. Karena kartunya saya buka semuanya, seperti itu. Jika saya buka semuanya, apakah akan siap semuanya menanggung resiko? Ini adalah sebuah kunci rahasia. Maka saya selalu diam, tidak bicara, akan tetapi saya melihat dan saya mengatakan pun hanya setengahnya saja tentang semua itu. Yang kuharapkan diri kita semua dan kalian mengerti tentang hal ini. Seperti itu. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun kalian berada, khususnya untuk yaitu PBNU, akan tetapi saya pun minta maaf jika apa-apa yang kukatakan kurang baik, kurang sopan, maka saya atas nama Raden Arya Cakrabuana Al-Bantani yaitu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kesalahan itu dari saya pribadi, akan tetapi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya itu adalah lumrahnya seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka kita harus hati-hati tentang mengambil keputusan dari semua masalah. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kita semua untuk sebuah kajian agar diri kita yaitu terjaga dari semua keburukan-keburukan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.